Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi berikutnya, mata kuliah keurusan di Prodi Teknik Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini yang kita bahas adalah etika bisnis. Nah, kenapa sih berbisnis harus punya etika? Ya penting ya. Jadi kalau punya bisnis gak punya etika, sama gini. Yang anak-anak muda nih, simpel lagi nih. Lo mau kenal sama cewek, lo nggak punya etika, ya mana ada yang mau kenal. Kesannya gitu, kan harus punya etika. Sedangkan kita belajar cyber security juga ada namanya ethical hacking di situ. Jadi ada attitude-nya seperti apa. Nah, itu kan kita kalau kembalikan lagi flashbacknya ada namanya adab. Nah, bermain adabnya dulu yang bagus seperti apa. Oke, kita bahas ya etika bisnis seperti apa ya. Kenapa sih entrepreneur harus belajar tentang etika di sini? Nah, seorang entrepreneur harus belajar tentang etika. Nah, tidak boleh memikirkan keuntungan semata. Ini seorang entrepreneur ya di sini ya. Adanya persaingan yang dihadapi, terus adanya gesekan atau pertentangan antar nilai-nilai perusahaan dengan perseorangan. Ini kenapa harus punya etika. Terus untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, stakeholder itu adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Dalam hal ini, pengusaha dan mitra usaha, petani dan perusahaan pemasok bahan baku, pemerintah, bank penyandang dana, pelanggan, dan lain-lain itu masuk dalam satuan stakeholder. Kalau di kampus itu ya semuanya mencakup di situ, dari dosennya, dari mahasiswanya, sampai ke level prodi, terus level naik atasnya lagi. Itu harus, kalau dari YouTube ya dari saya sendiri konten kreatornya, dengan ada audiennya seperti apa yang Anda inginkan di situ. Mungkin ada yang bisa saya adopsi ketika Anda request, saya kasih, ada yang tidak saya berikan. Hal ini tidak boleh, ibaratnya jangan berkecil hati. Jadi kita bisa tanya-tanya di situ, ada saya juga kasih WhatsApp juga sama Telegram, tanya di situ kenapa saya nggak memberikan, ada alasan, jelas pasti ada alasannya. Alasannya pertama, kontennya sensitif. Nah, itu rawan dengan strike. Itu tidak boleh. Biasanya saya akan memikirkan, oh ini boleh nggak saya langsung kasih. Nggak semuanya saya kasih. Saya akan filter lagi nih. Saya akan filter kira-kira yang oke mana akan saya berikan. Dan kalau misalnya worth it dan itu tidak masalah dengan pihak cyber dari cyber police-nya punya YouTube, ya oke, saya buat di situ. Tapi kalau misalnya ada cyber post dari YouTube, saya tidak berani membuat. Nah, contohnya apa? Ya kan biasanya kalau kita bermain AdSense, ya pasti namanya YouTube pasti ada namanya AdSense di situ ya. Ada AdSense. Yang pertama, kita jelas membuat konten tersebut, konten kita buat tidak ada pemasukan, jelas di situ. Kadang sudah buat konten, kalau bisa ada iklan, skip. Bisa seperti itu. Itu nggak boleh, kita nggak boleh baper. Ya udah, ya namanya netizen itu kan beda-beda. Nah, ini etikanya, etika berbisnis. Jadi kita nggak boleh langsung terak-terak gini-gini, nggak harus seperti itu. Terus pembuat channel YouTube tidak boleh merosting antara channel satu dengan channel lain. Itu ada etikanya juga. Ini saya gambarkan yang sederhana ya, gambarkan sederhana seperti itu. Nah, kenapa ketika merosting atau kita profiling itu sangat berbahaya sekali karena bisa masuk ke ranah undang-undang ITE. Nah, itu bagian ibaratnya firewall guard-nya ya. Jadi kita nggak boleh nembus ke arah sana gitu. Oke, etika sendiri. Etika adalah komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Sedangkan untuk etika bisnis, keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak yang dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Itu adalah etika bisnis ya di sini ya. Nah, etika bisnis itu mencakup dari pertama hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan tersebut, dengan konsumen, pegawai, kreditur, dan pesaing. Yang kedua, orang yang menanam uang atau investor menginginkan manajemen dapat mengelola perusahaan secara berhasil sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Jadi profitable-nya adalah sharing profit di sini ya. Jadi saling menghasilkan atau win-win solution-nya juga harus ada di situ. Yang ketiga, konsumen menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk yang bermutu yang dapat dipercaya dengan harga yang layak. Yang keempat, para karyawan menginginkan agar perusahaan mampu membayar balas jasa yang layak bagi kehidupan mereka. Jadi ada nilai kesejahteraannya. Ada nilai kesejahteraan untuk
para karyawan yang sudah loyal terhadap perusahaan tersebut. Memberikan kesempatan naik pangkat mungkin, atau promosi jabatan bisa jadi, atau menaikkan upah mereka juga bisa jadi, atau menambahkan dengan misalnya ada bonus dan sebagainya, itu bisa masuk juga kategori tersebut. Atau memberikan rewarding atau prestasi atas apa yang diberikan oleh karyawan-karyawan tersebut. Yang kelima, pihak kreditur mengharapkan agar semua hutang perusahaan dapat dibayar tepat pada waktunya. Di sini jelas kita harus mapping juga, harus punya kalender juga, kapan harus dibayarnya, per tanggal berapa, dan keuntungannya berapa, kita harus bagi di situ. Jadi jelas laporan keuangannya yang dapat dipercayai dengan dibuat secara teratur, itu jelas sekali. Jadi kalau kita nggak buat mapping seperti itu, ya udah hancur, berantakan. Jadi harus mappingnya harus jelas. Kapan kita mau bayar piutang-piutang tersebut, tanggal berapa, dan kita dalam kondisi punya laba atau tidak. Kita punya gitu. Kalau tidak punya, berarti apa yang harus kita pikirkan untuk menutup piutang atau hutang tersebut. Terus yang keenam, pihak pesaing mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik. Ini tidak merugikan dan menghancurkan pihak lain. Nah, prinsip-prinsip dari etika bisnis itu ada kejujuran, ada integritas, memelihara janji, kesetiaan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, aktivitas bisnis tidak boleh merugikan siapapun. Aktivitas bisnis harus menguntungkan semua pihak. Oke. Cara mempertahankan standar etika yang pertama adalah menciptakan kepercayaan perusahaan. Jadi ada budaya di sini ya, humble ya, caring culture dan sebagainya, itu harus ada ya di situ ya. Budaya enjoy culture, caring culture itu harus ada. Jadi fun di situ, di bekerja itu fun, tidak ada beban. Kalau bekerja suatu beban, kita menjadikan suatu perusahaan itu menjadi beban, akan menjadi beban terus ke depannya. Jadi bikin aja enjoy di situ. Yang kedua, melindungi hak perorangan. Yang ketiga, mengadakan pelatihan etika. Jelas harus ada etika profesi di situ juga. 4 adalah melakukan audit etika secara periodik, bisa secara golongan, bisa secara individual, atau kita bisa membuat pivot. Pivot itu kayak kita membuat tabel-tabel itu, terus ada instrumen penilaian. Nah nanti karyawan akan disuruh mengisi. Kalau di bagian akademis di tempat saya ada penilaian dosen dan karyawan. Itu ada penilaian dosen karyawannya untuk instrumen ya, untuk melihat oh seperti ini kebutuhannya, seperti ini, yang diinginkan seperti ini. Itu nanti ada kelihatan standarnya di situ. Terus menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Jadi gak cuma satu arah. Satu arahnya adalah memerintah. Misalnya saya ngomong gini kan, kalian kerjakan tugas ini, harus kalau gue kerjakan nilai kosong semuanya, gak bisa. Tadi tanya, kerjakan tugas ini dan apa sih masalah kalian kok sampai tidak selesai tugas ini. Nanti ada proses itu juga. Terus kemarin ada kalian harus profitable dalam satu semester ini. Caranya gimana? Karena buat usaha bebas. Di situ yang penting ketika nanti di akhir semester kalian sudah bisa membuktikan, nih Pak, saya udah satu semester sudah menghasilkan ini Pak, itu berhasil, sudah saya anggap berhasil dalam mata kuliah ini, di mata kuliah kewirausahaan. Nah akibatnya ketika kita melanggar etika, yang pertama jelas citra perusahaan akan rusak. Nggak cuma citra perusahaan, citra pribadi Anda, individual Anda akan juga dipertaruhkan, itu dipertahankan di situ juga. Yang kedua, masyarakat atau pelanggan akan kehilangan kepercayaan. Yang ketiga, tuntutan hukum jelas. Di situ kan Anda harus tekan kontrak di situ ya, Anda surat kontraknya. Keempat, tingginya tingkat pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Nah ini bisa sangat terjadi. Contoh bisnis yang melanggar etika nih. Pada saat ada informasi harga naik, distributor akan menimbun barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Penjual di pasar sering mengurangi berat timbangan dari barang yang dijual agar keuntungan tinggi. Ini banyak sekali ya. Jadi dipakai bawah itu ya, bandulan yang gitu ya, yang timbangan itu biasanya kan di bawah kasih mana juga udah berubah di situ. Terus ada lagi gini, saya kasih saran di sini. Coba Anda nonton film India namanya Bad Company. Nah, nanti kalau Anda sudah melihat film Bad Company, Anda tulis tuh di kolom komentar. Isinya apa sih bisnis itu yang dilakukan, seperti apa. Anda ya sama kayak review film, Anda ceritakan dalam film tersebut. Terus produsen sering menampilkan label 100% halal, padahal kenyataannya tidak. Ada mengurangi kadar itu dalam arti gini. Kita bikin makanan tapi komposisi barangnya itu dikurangi, itu udah melanggar etika di situ ya. Ini contoh-contohnya ayam tiren itu mati kemarin, terus makanan yang berformalin, borak dan sebagainya. Ini contoh yang terjadi pada kasus di Cina, produksi susu Cina dibubuhi dengan bahan kimia industri melamin mulai terkuak September
Lalu dalam beberapa hari kemudian antrian panjang orang tua menunggu rumah sakit. Ini sangat berbahaya sekali. Ya kan nggak cuma susu ya, beras segala macam, telur bahkan segala macam udah banyak sekali itu dengan dicampur dengan bahan-bahan kimia ya, itu sangat berbahaya sekali. Apalagi candy atau permen itu sangat mengerikan. Ada juga kemarin permen yang isinya narkoba dan lain sebagainya. Itu untuk makanan. Sedangkan untuk contoh ilegal yang lainnya atau bisnis yang yang ibaratnya bad etika, ketika kita berbicara tentang jasa, misalnya kita buat jasa pentester atau saya juga bikin jasa tentang pembuatan website, pembuatan aplikasi, sama-sama kita berjualan di situ. Ada yang naiknya harganya diturunkan, sah-sah saja diturunkan, tapi tidak boleh melakukan proses iklan yang dengan jarak sekian, itu dekat dengan kantor kita gitu, kasarnya dengan kantor yang kita gunakan, itu jangan seperti itu melanggar kode etik. Nah ini contoh etika bisnis. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa teman-teman pahami, dan ingat tugasnya adalah Anda melihat film tadi, film Bad Company, film India, Anda download silahkan, bebas ya kan, bisa pakai Dorking, bisa pakai yang lainnya, Anda download sendiri, terus Anda lihat di situ kan diajarkan, film India mengajarkan pola bisnisnya seperti apa. Nanti ada teman-teman bisa spoiler sedikit sih, ada pokoknya ada ekspor impor lah di situ. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.